Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya kata huda yang terdapat dalam Al-Quran ini memiliki 4 makna. Yang pertama adalah huda atau hidayah amah mushtarakah, yaitu hidayah yang umum, mushtarakah yang bersekutu padanya semua makhluk. Artinya jenis hidayah yang pertama ini adalah hidayah yang didapati oleh semua makhluk. Setiap makhluk dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala ini mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala, petunjuk untuk mendapatkan kemaslahatan bagi diri mereka. Apapun bentuk makhluk tersebut, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu jin, manusia, binatang, dan seluruh makhluk yang ada, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu hidayah yang pertama ini, hidayatu ammah mushtarakah, hidayah yang bersifat umum. Contohnya adalah sapi dapat hidayah tidak? Naam, sapi pun ternyata mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana ceritanya Ustaz? Sapi kok bisa dapat hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala? Ya, kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sapi itu makannya apa sih? Makannya rumput, dedaunan. Nah, ini hidayah dari Allah. Antum kasih sapi misalnya pentol kuah, mau enggak dimakannya? Tidak akan dimakan oleh sapi tersebut. Kenapa? Karena instingnya mengatakan ini bukan makanannya. Dari mana datang insting tersebut? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada makhluknya, kepada sapi tersebut untuk tidak makan selain dari apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan untuk mereka konsumsi. Ini hidayah jamaah yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala, hidayah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada semua makhluk untuk kemaslahatan mereka. Dari mana dia mengetahui? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepadanya hidayah, memberikan hidayah kepada semua makhluk. Ini hidayah yang pertama. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatu bayan wa irsyad, yaitu hidayah bayan atau irsyad. Apa sih yang dimaksud dengan hidayah bayan atau hidayah irsyad ini? Yang dimaksud dengan bayan atau irsyad adalah penjelasan serta ilmu. Ini adalah jenis hidayah yang kedua, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh-sungguh akan memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kok bisa Ustaz Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah? Kita katakan, na'am bisa. Allah tabaraka wa ta'ala sendiri yang mengatakannya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah bayan, ya, hidayah irsyad, ya, hidayah berupa penjelasan, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya ambillah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Rasul memberikan hidayah, akan tapi hidayah yang diberikan oleh Rasul ini berupa
petunjuk, irsyad. Sebagian orang mau mengambil petunjuk tersebut, sebagian enggan. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ya, siapa orang-orang yang enggan itu wahai Nabi, ya wahai Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Barang siapa yang patuh, taat kepadaku, taat kepada Rasul, ikut petunjuk Rasul, maka dia akan masuk dalam surga Allah Taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mau patuh kepada Rasul, ingkar kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang enggan tersebut, faqad aba." Ya, orang-orang yang enggan ini, maka dia akan masuk dalam neraka. Ya. Ini adalah hidayah yang kedua tadi, yaitu hidayah bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan. Kemudian hidayah yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hidayatul taufik. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Qasas ayat 56. Allah Taala katakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallahu yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, kepada yang engkau, orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad, kata Allah Taala. Walakin Allah, akan tapi Allah Taala yahdi man yasha. Ya, akan tapi Allah Taala lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah apa yang tidak bisa diberikan oleh Rasul? Hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad, Rasul bisa memberikan. Itu petunjuk. Adapun hidayah taufik ini mutlak milik Allah Taala. Hanya Allah Taala yang dapat memberikannya kepada yang Dia kehendaki. Ya, sampai Rasul sendiri pun, ya Rasul Nabi Muhammad SAW, Khalilullah, kekasih Allah Taala, tidak bisa memberikan hidayah taufik tersebut. Ya, adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Beliau sangat sayang kepada pamannya Abu Thalib, sayang luar biasa. Kenapa? Karena pamannya ini yang senantiasa membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Pamannya pun sayang pada Nabi, yang menjadi pelindung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memelihara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Sehingga Nabi sangat ingin agar pamannya ini masuk ke dalam agama Islam. Namun apa yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak meluk agama Islam, tidak mendapatkan hidayah. Padahal siapa yang memberikan pengajaran kepada Abu Thalib? Siapa yang menunjukkan Abu Thalib tentang surga, tentang neraka? Siapa yang mendakwahkan Abu Thalib? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya dai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya guru adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kudwah, contoh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya orang yang memiliki akhlak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Taala katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sungguh ya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ini orang terbaik sudah yang mendakwahkannya. Akan tapi apakah Abu Thalib masuk dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hidayah taufik milik Allah Taala. Oleh sebab itu Allah Taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Ya, sungguh engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah Taala lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki, yaitu hidayah taufik.